Halo teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini, mari kita berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Biar roh-Mu Tuhan turun ke atas kami satu persatu Tuhan. Walaupun kami Tuhan beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi itu tidak mengurangi jamahan-Mu Tuhan. Kami minta roh-Mu Tuhan turun ke atas kami Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan bekerja Tuhan dari awal hingga pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan bagimu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
malam hari ini Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Hai guys, gimana kabar? Tentu luar biasa dan tetap sukacita ya, walau di rumah aja. Oke, hari ini sekarang kita mau belajar bareng-bareng yuk. Jadi, kan 3 minggu kemarin kita udah bahas tentang buah roh ya. Oh ya, hari ini aku review lagi ya. Buah roh itu ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, buah roh itu adalah hasil dari tuntunan Roh Kudus, di mana orang-orang percaya tidak menuruti keinginan daging, atau di mana orang-orang percaya harus menyalipkan keinginannya. Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi intinya gini, buah roh itu merupakan pernyataan hidup Kristus di dalam orang percaya. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan, pasti dalam hidup kita ada buah-buah roh, oke? Nah, saya jabarkan ya, perbedaan buah roh dan kedagingan apa sih? Buah roh itu fokus memberi, fokus melayani, jadi berhubungan dengan orang. Kalau kedagingan itu hanya mengasihi sendiri, nggak pernah memikirkan orang lain, kayak gitu ya. Nah, perbedaan buah roh dan kedagingan kita bahas satu-satu ya. Di setiap buah roh kita akan bahas di sini, oke? Kasih, mendahulukan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri dan selalu mengasihi. Kalau kedagingan itu mudah mendendam, egois, iri hati, dan mementingkan diri sendiri. Sukacita dalam buah roh itu adalah kesukaan, kebahagiaan dari Allah buat kita. Kalau kedagingan, merasa depresi, kesedihan. Damai sejahtera dalam buah roh tidak mudah digoyahkan oleh keraguan, tenang meski dalam badai. Kalau kedagingan, ada ketakutan, penuh kekhawatiran. Nah, kesabaran dalam bahasa roh tidak menyerah, setia dalam proses dan sabar menghadapi tekanan. Kalau masih dalam kedagingan, itu pasti akan selalu tergesa-gesa, nggak sabar atau kerusak-kerus. Kemurahan, berbelas kasihan, suka memberi. Kalau masih dalam kedagingan, pelit, ambisius. Poin buah roh tentang kebaikan, melakukan apa yang benar. Kalau dalam kedagingan, kejahatan, kekerasan, kayak gitu. Nah, kesetiaan dalam buah roh, kekuatan dan ketakutan melakukan hal-hal terkecil. Jadi kayak setia dalam melakukan hal-hal terkecil. Kalau kita bilang setia dalam melakukan hal-hal terkecil, pasti kita bisa setia juga melakukan hal-hal yang besar ya. Nah, kalau dalam kedagingan tidak bisa dipercaya alias ceroboh. Jadi pasti sebelum kita menerima Tuhan sebagai juru selamat dan sebelum kesetiaan kita diuji, pasti kita akan berpikir, lah ngapain sih melakukan hal kayak gini sepele. Tapi kalau hidup kita udah dalam Kristus, melakukan kesetiaan itu pasti melakukannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, karena pasti Tuhan akan menambahkan kepercayaan yang lebih. Kelemah lembutan mau dibentuk oleh Allah, tapi kalau dalam kedagingan gak mau diajar ya. Oke, buah roh yang terakhir tentang penguasaan diri. Bisa mengontrol keinginan hawa nafsu atau keinginan pribadi. Maksudnya keinginan yang gak penting. Jadi kayak kalau biasanya penguasaan diri ini diuji kalau kita mau belanja sih, beli yang gak penting atau yang penting atau dibutuhkan gitu. Nah, tapi kalau kita masih hidup dalam daging, penguasaan diri ini pasti akan gak patuh, gak bisa disiplin dan kacau. Oke, sekarang
berdampak buah roh. Jadi buah dalam pohon itu gak bisa dinikmati oleh pohon itu sendiri. Demikian juga buah roh. Kalau kita udah menerima Tuhan sebagai juru selamat dan buah roh itu ada dalam setiap hidup kita, yang bisa menikmati setiap buah roh itu adalah orang lain, ya kan? Nah, jadi untuk menghidupi setiap buah roh, pasti kita akan menjadi garam dan terang. Seperti Alkitab bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Efesus 5 ayat 8-10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah di dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, kalau misalnya kita belum menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita belum percaya Kristus, kita bilang kita adalah anak-anak gelap, atau kita hidup dalam kegelapan. Tapi setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak terang. Dan kalau kita percaya pada Kristus tadi kan pasti ada buah roh dalam hidup kita. Nah, setelah buah roh itu ada dalam hidup kita, kita pasti jadi garam, jadi terang, dan yang bisa merasakan setiap buah roh itu adalah orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Jadi intinya, orang yang percaya menghasilkan buah roh pasti akan berdampak jadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar. Saya ulangi ya, orang yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak jadi garam dan terang di lingkungan sekitar. Yang terakhir, menghasilkan buah roh itu nggak bisa instan. Menghasilkan buah roh itu nggak bisa sedetik pun langsung, dan menghasilkan buah roh itu melewati proses demi proses. Setiap hari adalah proses untuk menghidupi setiap buah roh. Setiap hari adalah proses untuk menghasilkan setiap buah roh. Dan percayalah, dengan tuntunan Tuhan Yesus pasti bisa melewati setiap proses demi proses. Kalau saat ini kita masih di proses, percayalah, Tuhan pasti akan bekerja lebih dalam hidup kita. Tuhan yang akan menuntun dan Tuhan yang akan menyertai setiap proses yang kita alami. Selamat berproses, Tuhan Yesus memberkati.